Halo Sumatera Utara, Utara. Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Jumat 27 Oktober 2023. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Udrandari Riolinka, sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Informasi pertama di Sumatera Utara hari ini sore, saudara warga Jalan Pipit 7, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang dihebohkan dengan adanya dugaan aksi pembakaran terhadap salah seorang pria yang dituduh mencuri hingga mengakibatkan tubuh korban mengalami luka bakar. Seorang remaja berinisial D di Kecamatan Percut Setuan Deli Serdang menderita luka bakar di hampir sekejur tubuhnya. Seorang remaja berinisial D di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang menderita luka bakar di hampir sekujur tubuhnya akibat dituduh mencuri handphone genggam milik temannya E. Kejadian berawal saat korban sedang berkumpul dan tertidur bersama kedua temannya di sebuah rumah di Jalan Pipit 7, Kecamatan Percut Setuan, Rabu lalu. Korban dicurigai mencari handphone milik salah seorang temannya E hingga bertengkar. Tidak ingin dituduh tanpa bukti, korban mencoba melawan tuduhan tersebut hingga terlibat adu mulut. Kesal dengan perkataan korban, E yang kehilangan handphone pun pergi membeli sebotol bensin dan menyiramkannya ke tubuh korban. Di saat bersamaan, teman korban lainnya L yang sedang merokok menyebabkan api rokok tersebut menyambar tubuh korban. Korban saat ini masih dalam perawatan dokter. Korban menderita luka bakar dengan disiram bensin. Yang melakukan ini sudah dilakukan pengejaran terhadap 2 orang, sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini penanganannya ditangani oleh unit Reskrim Polsek Percut Setuan. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teguh Fatir Mustafa mengatakan kedua teman korban yakni E dan L telah ditetapkan sebagai tersangka dan masih dalam pengejaran petugas unit Reskrim Polsek Percut Setuan. Sementara korban saat ini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Untuk memacu angka pencapaian target wajib pajak kendaraan bermotor roda 2 dan 4, Samsat Serampah beserta tim gabungan melakukan razia terpadu di Jalan Lintas Sumatera Serampah. Razia terpadu dipimpin langsung Kepala UPTD Samsat Serampah, Susi Herianti, didampingi Kasat Lantas AKP Andita Sitepu. Dalam kegiatan razia tersebut ditemukan sejumlah kendaraan yang mati pajak dan tidak membawa kelengkapan surat. Selain itu, petugas juga banyak menemukan pengendara roda 2 yang tidak membayar pajak tahunan. Kepala UPTD Samsat Serampah, Susi Herianti, mengajak masyarakat untuk selalu membayar pajak kendaraannya dengan memanfaatkan layanan program pemutihan pajak kendaraan. Layanan yang diberikan diantaranya tunggakan pajak pokok tahun ketiga dan seterusnya, denda PKB, bebas pokok dan denda BBB NKB kedua, bebas pajak progresif, serta bebas denda SWD KLLJ yang diperpanjang hingga akhir tahun 2023 ini. Hingga bulan Oktober ini, UPTD Samsat Serampah sudah mencapai target pajak sebesar 74% dari total target yang mencapai 47 miliar rupiah. Untuk target di UPT Serampah tahun ini di 47 miliar dan kebetulan dan alhamdulillah sampai bulan Oktober ini masih di sekitar 74%. Jadi masih ada kekurangan. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat agar taat membayar pajak agar target yang dibebankan kepada kita tercapai sampai akhir tahun. Pengendara yang memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan serta taat membayar pajak diberikan reward oleh petugas berupa minyak makan kemasan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar selalu tertib berlalu lintas dan taat membayar pajak tepat waktu. Ribuan masyarakat gotong royong membersihkan sampah di pinggiran Pantai Natal. Sampah yang dibersihkan diperkirakan mencapai 30 ton. Puluhan ton sampah yang sudah berserakan di sepanjang Pantai Natal, Kabupaten Mandailing Natal sejak beberapa tahun lalu membuat wilayah ini menjadi kumuh dan kotor. Ribuan masyarakat yang terdiri dari pelajar dan unsur kecamatan bergotong royong membersihkan sampah yang terbawa ombak laut.
Dari aksi peduli kebersihan lingkungan ini, berhasil membersihkan dan mengangkut puluhan ton sampah berbagai jenis yang bertebaran di sepanjang pantai Natal. Kegiatan ini dilakukan pelajar secara bergotong royong dan berkelompok guna membersihkan sampah yang mengotori pantai terpanjang di Pulau Sumatera itu. Alhasil, puluhan ton sampah plastik yang terbawa gelombang laut maupun pengunjung pantai dibersihkan dengan cara dikutip dari sisi pantai yang diangkut ke dalam truk yang sudah disiapkan. Sementara sampah kayu yang jumlahnya mencapai puluhan ton kubik dibersihkan lalu dikumpulkan selanjutnya dibakar di pinggir pantai. Selain kegiatan bersih-bersih lingkungan pantai, aksi ini diharapkan dapat menunjang sektor pariwisata serta meningkatkan kunjungan turis lokal maupun mancanegara ke wilayah pantai barat Kabupaten Mandailing Natal. Ini titik awal kerja kita. Artinya ini berkelanjutan. Ke depan kita akan lanjutkan ke pantai-pantai di daerah desa-desa yang lain. Harapan kita ke depan desa-desa ini biar bisa bergotong royong bersama seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Ini panjang pantainya sekitar 3 kilo yang untuk saat ini aja pada hari ini. Nanti ke depannya kita akan ambil lagi, inti ada Pantai Kapling. Pantai Kapling ini berada di Desa Taluk dan Desa Panggautan. Mungkin kita akan membawanya kepada TPA atau tempat pembuangan akhir agar bisa dibakar di sana. Kalau berdasarkan yang saya lihat, sepertinya ini sudah lama. Sehingga sering terkena air garam yang membuat aromanya menjadi sangat bau. Inisiatif dari pemerintah di sini maupun pelajar di sini agar pantai ini lebih terlihat bersih karena ini menjadi tempat wisata bagi tempat ini. Pelajar menghimbau agar tetap terjaga kebersihannya. Para peserta menghimbau juga warga maupun pengunjung pantai agar jangan membuang sampah sembarangan ke bibir pantai, serta menghimbau warga dan pengunjung ikut andil berkontribusi menjaga pantai Laut Natal dari sampah, sehingga pantai Natal ini terlihat indah saat berwisata. Masyarakat Desa Susuk, Kecamatan Tiga Derkat, Kabupaten Karo menggelar tradisi emburtas tambak, yakni panen raya ikan di kolam atau danau desa. Tradisi ini dilaksanakan menjelang Pesta Rakyat Kerja Tahun yang sempat terhenti pasca erupsi Gunung Sinabung. Tradisi masyarakat Karo emburtas tambak merupakan kebiasaan turun memanen ikan di kolam atau danau desa menjelang Pesta Rakyat Kerja Tahun. Seperti yang dilakukan warga Desa Susuk, Kecamatan Tiga Derkat, Kabupaten Karo yang secara bersama-sama menangkap dan memanen ikan di kolam desa yang disebut Tambak Embelang. Tradisi ini sempat terhenti pasca erupsi Gunung Sinabung tahun 2013 lalu yang berdampak ke Desa Susuk. Tahun ini kegiatan emburtas tambak kembali dilaksanakan dan berlangsung meriah yang dihadiri pemerintah Kabupaten Karo. Sebelumnya tambak embelang ini telah ditabur 40.000 benih ikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Karo untuk masyarakat. Dan saat ini waktunya panen raya dengan merayakan Pesta Rakyat Kerja Tahun. Bupati Karo, Kori Sriwati Sebayang mengapresiasi masyarakat Desa Susuk yang masih melestarikan budaya dan kearifan lokal. Hasil memanen ikan sangat bermanfaat untuk gizi dan perekonomian masyarakat. Dengan adanya tambak dan tradisi ini, pemerintah Kabupaten Karo akan kembali memberikan bantuan benih ikan. Tambak yang luas di Desa Susuk ini juga cukuplah indah, di mana banyak ditumbuhi teratai yang juga sangat bermanfaat. Jika ditata dan dikelola dengan baik, dapat menjadi lokasi wisata desa. Dan tradisi emburtas tambak ini bisa menjadi event pariwisata yang ada di Kabupaten Karo. Ini semuanya bantuan pemerintah. Ini ditanam ikannya ini, dia diberikan ikannya ini kira-kira lebih kurang 5 bulan yang lalu. Tapi yang sangat luar biasa, ikannya besar-besar, bisa mencapai 3/4 kilo satu ekor. Itu sangat luar biasa, umurnya 4 sampai 5 bulan. Di danau ini kita akan sangat perhatikan, karena ini juga akan kita mintakan kepada kepala desa agar dijadikan jadi bumdes. Dan untuk itu nanti pemerintah daerah akan yang di bawah itu lumpur-lumpur semua agar dikeluarkan lagi dulu semua supaya ikannya lebih airnya lebih jernih dan ikannya lebih banyak bisa ditanam. Siap. Dua warga tertimbun tanah longsor di Simalungun hingga hari ke-11 belum ditemukan. Tim SAR akhirnya menghentikan proses pencarian. Dua orang warga Kelurahan Nagori, Durian, Banggal, Kecamatan Raya Kahayan
Jan Rukun Saragi 38 tahun dan Jelmin Saragi 56 tahun tertimbun lereng bukit yang longsor sejak Minggu 15 Oktober 2023. Koordinator Pos SAR Parapat Danau Toba Hisar Turnip mengatakan pencarian telah dilakukan hingga 11 hari lamanya dengan melibatkan 4 unit eskavator dan anjing pelacak dari pihak kepolisian. Selain itu, tim SAR gabungan juga berupaya melakukan pencarian dengan cara manual, baik menggunakan cangkul, skop, chainsaw, dan mesin penyodot guna mengurangi air di sekitar lokasi longsor. Ada beberapa kendala yang dihadapi selama proses pencarian, diantaranya kedalaman longsor mencapai 5 hingga 10 meter, lokasi sekitar longsor yang penuh dengan air, dan tidak adanya akses untuk truk untuk mengangkut material longsoran mengakibatkan sulitnya pencarian. Jadi hari ini resmi ditutup pencarian dan pertolongan terhadap 2 korban. Adapun kendala yang tim SAR gabungan alam, material longsor terdiri dari bebatuan, kemudian medannya itu memang didominasi air atau digenangi air. Ditambah lagi kedalaman longsoran itu 5 sampai mencapai 15 meter. Sebelumnya dilaporkan kedua pria tersebut tertimbun lereng bukit yang longsor saat melakukan perbaikan instalasi air di sekitar Bukit Simar Solpa, Kabupaten Simalungun. Namun tiba-tiba tanah dan bebatuan di sekitar bukit longsor dan langsung menimbun kedua korban. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini sore. Saudara, siswa SD Negeri 1 Rantau Selatan Kabupaten Labuan Batu melaksanakan kegiatan program Jumat Religi dan Gotong Royong membersihkan lingkungan sekitar sekolah pagi tadi. Kegiatan Jumat Religi rutin dilakukan seluruh siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri 1 Rantau Selatan Kabupaten Labuan Batu. Dalam kegiatan tersebut, seluruh guru dan siswa membacakan surat Yasin bersama-sama di halaman Sekolah Dasar Negeri 1 Rantau Selatan. Usai melakukan kegiatan religi, seluruh pelajar dari kelas 4, 5, dan 6 melakukan kegiatan gotong royong dengan membersihkan lingkungan sekitar sekolah. Siswi kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 1 Rantau Selatan Anggun mengatakan pihaknya bersama teman-teman melakukan kegiatan religi dan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah setiap hari Jumat. Nah, harapan kami dengan adanya kegiatan Jumat Religi ini, kami mengharapkan anak-anak kami itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Karena kan dari kecil ini kita biasakan biar terbawa-bawa sampai mereka dewasa, sesuai dengan misi sekolah kita. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Rantau Selatan Adi Meri Kahuta Galung mengatakan kegiatan Jumat Religi dilakukan setiap hari Jumat dengan diisi kegiatan yang berbeda setiap minggunya. Pada Jumat ini program yang dilakukan warga sekolah adalah membaca surat Yasin bersama guru dan siswa, dilanjutkan dengan melakukan kerja bakti dan bersih-bersih lingkungan sekolah. Kerja bakti. Setiap hari Jumat ada religi. Kami membersihkan ini biar sekolah kami bersih dan nyaman. Kedepannya nanti sekolah kami bersih, cantik. Dan kok bisa ini terus berlanjut ya Om ya? Iya. Dengan kegiatan program religi ini, pihak sekolah berharap misi sekolah berbudaya dan berkarakter dapat melekat dalam diri setiap siswa sesuai program pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Harta merupakan satu perkara yang akan mendapat pertanyaan di akhirat kelak, yaitu cara mencarinya dan untuk apa dibelanjakannya. Dalam perspektif Islam diatur bagaimana pengelolaan harta dalam rumah tangga, termasuk dalam pembagian warisan. Al-Ustadz Profesor Dr. Azhari Akmal Tarigan menjelaskan dalam ceramahnya tentang salah satu konsep syariah pengelolaan harta dalam keluarga. Hal ini disampaikan Akmal pada pengajian Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara di Medan pagi tadi. Akmal Tarigan menjelaskan dalam rumusannya pengeluaran harta keluarga yang utama adalah zakat
infak, sedekah, yang maknanya ketika kita mendahulukan zakat dan infak, dan sedekah itu dalam kerangka menjamin kebersihan harta kita. Kedua adalah memprioritaskan membayar hutang bila kita memiliki hutang. Dijelaskan Akmal, bila kita mampu dan hutang kita telah jatuh tempo, maka satu kewajiban untuk membayar hutang. Sedangkan yang ketiga adalah safety atau investasi. Dikatakan hal ini penting karena salah satu yang harus diperhatikan orang tua adalah dia tidak boleh meninggalkan anaknya dalam keadaan lemah akidahnya, lemah akhlaknya, dan lemah ekonominya. Yang keempat, menurut Ustadz Akmal Tarigan, barulah pengeluaran untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Meletakkan kebutuhan hidup di urutan yang keempat bukan berarti tidak penting. Akan tetapi di sini kita disuruh untuk mengevaluasi, tidak mubazir, tidak berlebihan, tapi tetap sederhana. Ya, sebenarnya ada timbal balik, ya. Timbal baliknya begini. Seorang suami diamanahkan untuk menjaga istrinya. Salah satu bentuk penjagaan terhadap istrinya, dia penuhi kebutuhan rumah tangganya, dia penuhi kebutuhan keluarganya. Dia serahkan hasil penghasilannya kepada istrinya dan dia memberi kepercayaan penuh kepada istrinya. Itu satu tingkat. Tingkat yang kedua, ketika istrinya diberikan kewenangan mengelola harta, maka istrinya harus menjaga harta itu secara benar, baik, karena itu adalah amanah dari suaminya. Nah, dalam menjaga harta itu, maka pengeluaran-pengeluaran, alokasi-alokasi, distribusi-distribusi haruslah disesuaikan dengan aturan syariat Islam itu. Ustadz Azhari Akmal Tarigan menyampaikan kehidupan dalam rumah tangga tergantung kesepakatan suami dan istri. Namun kuncinya adalah suami dan istri harus membicarakan keuangan keluarga dengan baik. Dalam rangka memberikan wadah bagi peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang akademik dan non-akademik, SMA Negeri 11 Medan menggelar gebiar kreativitas yang diikuti siswa kelas 10 hingga 12 di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Medan. Gebiar kreativitas siswa ini menampilkan seluruh potensi siswa-siswi SMA Negeri 11 Medan serta menjadi etalase terhadap apa yang sudah dicapai dalam pendidikan, baik kurikulum maupun hal yang menyangkut kreativitas para pelajar. Gebiar kreativitas siswa yang ke-7 ini berlangsung mulai 24 hingga 26 Oktober 2023 dengan melakukan berbagai kegiatan, di antaranya Olimpiade Sains, Olahraga, Festival Lomba Seni dan Puisi, serta bazar yang menampilkan aneka makanan dan minuman yang merupakan kreativitas para siswa. Yang tak kalah menariknya, terdapat juga stand P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan yang di dalamnya mengolah sampah menjadi ekoenzim, ekobrik, ekoprint, dan pupuk kompos dari hasil karya peserta didik. Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Medan, Haja Widyaningsi mengatakan, gebiar kreativitas siswa ini bertujuan untuk menentukan bibit-bibit akademis dan non-akademis, sekaligus persiapan memasuki O2SN atau Olimpiade di tingkat kabupaten kota. Diharapkan peserta didik ini mampu berkreativitas penuh sehingga bisa membentuk profil pelajar Pancasila, cerdas dan berkarakter. Untuk langkah-langkah kita supaya siswa kita bisa berkompetisi, kita melakukan salah satunya kegiatan ekskul, kemudian kepada Bapak Ibu guru bidang studi juga harus bisa mengenali bagaimana kemampuan dari setiap anak supaya kita bisa memberikan wadah ataupun tempat kemana anak ini mau kita arahkan dari sisi akademis atau dari sisi non-akademis. Kenapa? Sisi akademis dan non-akademis ini perlu kita kembangkan untuk anak kita supaya anak kita benar-benar menjadi pelajar yang memiliki P5 yaitu Proyek Penguatan Pelajar Pancasila. Kegiatan ini kita harapkan wadah anak-anak bisa mengeksplor dirinya, bisa mengembangkan dirinya. Salah seorang siswa sangat senang dengan terselenggaranya acara ini karena dapat menjadi wadah dalam mengembangkan kreativitas seni dan bakatnya. Selain itu, siswa juga dapat memahami pentingnya kreativitas untuk mendukung keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
Tanggapan kami terhadap kegiatan gebiar kreativitas siswa SMA Negeri 11 Medan ini adalah diadakannya gebiar ini untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam mengembangkan seni dan bakatnya agar meraih masa depan yang lebih indah. Yang diadakan adalah kegiatan perlombaan dimulai dari perlombaan seni, olimpiade, dan keolahragaan. Harapannya dengan diadakannya acara gebiar ini, semoga para siswa SMA Negeri 11 Medan dapat meningkatkan kreativitasnya dalam mengembangkan seni dan bakatnya. Sementara itu, Kepala Seksi SMA dan PK Capdis Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Utara, Yoyon Haryono mengharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan prestasi akademik para siswa serta sebagai sarana apresiasi dan evaluasi keberhasilan kegiatan pembelajaran serta ekstrakurikuler. Selain itu, memupuk dan mempererat persaudaraan, solidaritas, dan sportivitas antar peserta didik. Berikut informasi seputar pilihan rakyat. Guna menjaga kebutuhan pasokan listrik dalam tahapan pemilu 2024 di Sumatera Utara, PLN Nusantara Power Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkit atau UPDK Belawan memastikan pasokan listrik mencukupi dan aman. Untuk menjaga pasokan listrik agar tetap aman jelang pemilu 2024, PLN Nusantara Power telah melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui pemeliharaan jaringan agar setiap tahapan pemilu tidak mengalami kendala. PJS Senior Manager PLN Nusantara Power UPDK Belawan Harmanto dalam sambutannya ketika melakukan upacara peringatan HUT ke-78 PLN mengatakan selama 87 tahun PLN sudah menjadi tonggaknya negeri ini. Selain itu puluhan tahun bangsa Indonesia tumbuh dan terus berkembang maju karena PLN yang merupakan jantungnya roda ekonomi dan industri nasional. Dikatakan sebagai dasar pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19, PLN yang sudah bertransformasi berjuang secara all out agar dapat bertahan dan berinovasi sehingga PLN akhirnya mampu memberikan layanan kelistrikan baru sesuai dengan kebutuhan pelaku ekonomi dan industri nasional. Melalui HUT ke-78 PLN diharapkan seluruh insan PLN lebih memiliki semangat dan terus berinovasi sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud dengan baik. Pertama kita harus mempertahankan ya kontinuitas operasi unit kita. Di situ kita nanti membuat seperti tim piket juga dan tentunya kita ada tim-tim pemeliharaan yang sangat-sangat kompeten ya karena di sini kita bisa memprediksikan juga apakah unit ini harus dilakukan pemeliharaan atau enggak. Tapi untuk mendukung pemilu nanti baik pemilu presiden maupun pemilu DPR, anggota DPR kita insya Allah siap. Kita siap karena kita sudah mitigasinya itu jauh-jauh hari ya. Unit kita sudah melaksanakan pemeliharaan semua dan alhamdulillah unit kita ini siap support karena unit kita memang beroperasi. Sebagai rasa syukur atas pencapaian yang telah diraih, seluruh pegawai PLN Power UPDK Belawan, mulai dari pimpinan hingga karyawan merayakan hari ulang tahun dengan berbagai kegiatan. Melalui hari jadi PLN yang dilaksanakan hari ini diyakini sebagai semangat baru untuk terus melakukan layanan terbaik agar dapat memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Jelang pemilu 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat Sumatera Utara untuk tidak memilih orang yang membayar. Setelah berkeliling ke beberapa daerah, roadshow bus KPK tahun 2023 telah sampai di Provinsi Sumatera Utara. Roadshow bus KPK tahun 2023 di Provinsi Sumatera Utara telah dibuka secara resmi di PRSU Medan, Jalan Gatot Subroto Medan, Sumatera Utara kemarin. Pembukaan roadshow bus KPK tahun 2023 di Provinsi Sumatera Utara yang terpusat di Kota Medan dihadiri sejumlah kepala daerah se-Sumatera Utara. Usai pemukulan gendang sebagai tanda pembukaan roadshow bus KPK tahun 2023 oleh KPK dan Forkopimda Sumatera Utara, pejabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin melakukan pengukuhan kepada komunitas penyuluh anti korupsi Sumatera Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menunjuk Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi tujuan dari roadshow KPK tahun 2023. Adapun kegiatan tersebut akan berlangsung selama 3 hari sejak 26 hingga 29 Oktober 2023 di PRSU Medan.
Selama 3 hari tersebut, tim Roadshow Bus KPK tahun 2023 akan melakukan kunjungan, seminar, BIMTEK, rakor anti korupsi, dan pameran anti korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak masyarakat untuk memahami apa yang dapat melanggar hukum. Dengan membudayakan anti korupsi, maka Indonesia akan terbebas dari budaya korupsi. Momen Roadshow Bus KPK tahun 2023 ini mendekati hari pelaksanaan pemilu, di mana korupsi sering terjadi akibat korupsi politik. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan, jelang pemilu tahun 2024, masyarakat harus bisa mensukseskan pemilu dengan tidak memilih orang yang membayar. Jadi kami saat ini concernnya agar bagaimana masyarakat sadar untuk kemudian tidak tergiur memilih orang yang membayar. Karena itu ajar serangan saja. Bagaimana tema adalah mari kita berkomitmen untuk mensukseskan pemilu 2024 dengan tidak berdasarkan pada serangan fajar. Karena kalau kemudian politiknya sudah bersih dari serangan fajar dan korupsi, kita bisa berharap Indonesia lebih Roadshow Bus KPK tahun 2023 juga diramaikan dengan kunjungan anak sekolah dengan sosialisasi sadar sejak dini tidak korupsi dalam hal apapun. Untuk memberikan informasi yang positif kepada masyarakat luas terkait pemilu 2024 mendatang, Pemkab Labuan Batu Utara menggelar rapat kajian literasi media menyongsong pemilu 2024. Kajian literasi yang digelar Badan Kesbangpol ini dibuka Wakil Bupati Labura di Aula Ahmad Ridho, Kantor Bupati Aik Kanopan, Kabupaten Labuan Batu Utara. Kegiatan yang melibatkan pakar ahli dari perguruan tinggi dihadiri oleh perwakilan alim ulama, organisasi kepemudaan dan perempuan, serta seluruh OPD se-Labura. Bertujuan untuk memberikan informasi yang baik khususnya kepada warga Labura terkait perkembangan politik jelang dan pasca pemilu 2024. Pada era digitalisasi ini, warga dapat dengan mudah menerima maupun mengakses informasi secara luas sehingga masyarakat perlu mengantisipasinya. Pada saat berjalannya proses pemilu, seluruh masyarakat diharapkan dapat terhindar dari adanya berita hoax sehingga pemilu berlangsung aman dan kondusif. Tenaga ahli dari Akademis Profesor Dr. Hasan Zazali mengatakan kegiatan ini merupakan aspek kajian dari pembelajaran komunikasi dan informasi menargetkan pengaruh literasi media dalam menyongsong pemilu mendatang. Harapan kami dari penelitian ini dan khususnya dalam pemilu 2024 adalah meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024, tidak gampang terpapar berita-berita hoax dan mampu menahan emosi khususnya dalam menjaga kondisi yang lebih baik lagi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa kita pada saat ini. Melalui kajian literasi ini, warga dapat membangun kecerdasan literasi dalam bermedia, terhindar dari berita hoax, sekaligus meningkatkan persentase partisipasi pemilu pada pemilu 2024. KPUD Kota Sibolga menggelar rapat koordinasi dan dana kampanye pemilu tahun 2024 bersama sejumlah partai politik, peserta pemilu dan perwakilan Pemkot Sibolga dan kepolisian. Koordinator Divisi Sosdikli Parmas dan SDM KPUD Kota Sibolga, Afwan Nasution menjelaskan, masa kampanye akan dimulai pada bulan November hingga Februari 2024. Pada masa kampanye itu ada beberapa tahapan tata cara pelaksanaan kampanye yang akan dilaksanakan partai politik dan calon legislatif pada pemilu tahun 2024. Sesuai dengan PKPU nomor 15 tahun 2023 di tahapan pelaksanaan kampanye tersebut, KPUD Kota Sibolga menjelaskan, partai politik dan calon legislatif melaksanakan proses kampanye, baik itu kampanye terbuka maupun kampanye tertutup. KPUD Kota Sibolga juga menyampaikan bahwa penggunaan atribut dan alat peraga kampanye yang akan dipakai partai politik dan calon legislatif dinyatakan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan KPUD. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran tahapan kampanye. KPUD Kota Sibolga berharap agar partai politik peserta pemilu 2024 beserta calon legislatif agar benar-benar memahami tata cara pelaksanaan kampanye yang telah disampaikan KPUD Kota Sibolga dalam rapat koordinasi kampanye dan dana kampanye pemilihan umum tahun 2024. Berharap pada saat kampanye tidak melakukan pelanggaran yang bisa menimbulkan sanksi dan perundang-undangan yang berlaku.
Saja sebelum masuk masa kampanye, partai politik dapat melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik. Tapi dengan catatan sosialisasi dan pendidikan politik itu dilakukan di internal partai politik dengan hanya memuat bendera partainya dengan nomor partai, tidak boleh atau dilarang memasang alat peraga kampanye tempat umum, dilarang menyebarkan bahan kampanye tempat umum, dan dilarang berkampanye di media sosial hingga nantinya masuk masa kampanye tanggal 28 November tahun 2023. Untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 mendatang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Labuan Batu Utara melaksanakan perekaman EKTP kepada 7.000 lebih pemilih masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Sesuai data dari KPU, jumlah DPT di Labura sebanyak 275.177 pemilih terbagi dari 1.306 TPS dari 90 kelurahan dan desa. Namun sebanyak 7.000 lebih warga masuk dalam DPT belum memiliki EKTP. Untuk memenuhi syarat sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara pemilu 2024 mendatang, Disduk Capil melaksanakan perekaman EKTP dengan cara bertahap sedesa selabura. Kabid Pelayanan Pendudukan Disduk Capil Labura Irsan Munte mengatakan, saat ini Disduk Capil lebih memfokuskan pelayanan jemput bola ke desa-desa untuk perekaman bagi warga yang masuk dalam DPT dan tidak memiliki EKTP, segera melakukan perekaman di kantor desa sesuai jadwal yang ditetapkan. Kita fokus kiranya semua penduduk yang terdaftar di DPT nantinya telah melakukan perekaman KTP dan akan kita cetak selanjutnya KTP. Kalau kita turun ke lapangan, kendala yang pertama yaitu jaringan. Tidak semua desa ada jaringan, makanya kita harus memilih desa di mana yang ada jaringan, sehingga desa-desa tetangga yang tidak jaringan kita arahkan untuk datang melakukan perekaman di desa yang memang yang ada jaringan. Koordinator Divisi Data dan Informasi KPUD Labura mengatakan KPUD sudah menetapkan DPT Labura di sejumlah pemilih belum memiliki KTP. Dihimbau kepada warga ikut aktif melakukan perekaman EKTP maupun tidak memiliki agar pada saat pemungutan suara nantinya seluruh DPT sudah memiliki EKTP. Itu masih ada pemilih yang statusnya non KTP elektronik. Nah, kami mendorong masyarakat supaya ikut aktif untuk melakukan perekaman. Nah, datanya itu sudah kami sampaikan kepada Dukcapil. Nah, hari ini Dukcapil melakukan perekaman untuk pemilih yang statusnya non KTP elektronik. Keterbatasan jangkauan jaringan internet dari warga desa terpaksa melakukan perekaman di salah satu kantor desa tetangga yang memiliki jaringan internet. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Guna menurunkan angka stunting di Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara, pemerintah melakukan berbagai terobosan. Salah satunya melalui penyuluhan yang dilaksanakan tim penyuluh kesehatan dari Dinas Kesehatan dan Bidan Desa. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya mengenal anak dengan gejala stunting, tim penyuluh dari Puskesmas Rantau Prapat memberikan solusi kepada ibu hamil dan ibu yang memiliki anak balita. Lewat sosialisasi itu, tim penyuluh menyampaikan bahwa stunting dapat dicegah dan diatasi dengan berbagai upaya. Salah satunya melalui pemeriksaan berat dan tinggi badan. Jika tinggi dan berat badan si anak tidak seperti anak yang sehat pada umumnya, maka pihak penyuluh akan melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Setelah memastikan si anak memiliki gejala stunting, tim penyuluh melakukan berbagai treatment, mulai dari pemberian makanan tambahan berupa biskuit dan susu, sekaligus memberikan makanan lokal yang bernutrisi tinggi sehingga dapat memicu pertumbuhan badan anak dengan baik. Untuk mempercepat proses pertumbuhan anak yang dinyatakan stunting, bidan, puskesmas, dan petugas gizi akan memberikan makanan lokal yang sudah diolah di dapur sehat milik Dinas Kesehatan. Terbukti melalui inovasi penanganan jemput bola dengan pemberian pendampingan serius terhadap anak penderita stunting berangsur membaik dari sisi berat dan tinggi badan.
Bidan Puskesmas Rantau Prapat Aryeni Rahim menjelaskan, mendapatkan data dari Posyandu dan melakukan pemantauan berat badan anak stunting secara berkala. Bidan juga memastikan bahwa makanan tambahan yang diberikan petugas gizi untuk dikonsumsi oleh anak stunting, sekaligus memberikan pemahaman tentang pola asuh anak dengan cara yang tepat. Data balita stunting dapat kita peroleh dari Posyandu yang kita dapat dari tim gizi yang mungkin bisa kita pantau dari pertumbuhan dan pertambahan berat badan si balitanya. Adapun di sini kita memberikan bantuan yaitu berupa makanan tambahan yang kita berikan setiap hari kepada bayi dan balita kita yang stunting. Untuk selanjutnya kita pantau setiap 2 minggu sekali atau per 1 bulan untuk pemantauannya selanjutnya. Petugas gizi dari Puskesmas Rantau Prapat Dos Maria Sinaga mengatakan, untuk menurunkan angka stunting di daerah Kabupaten Labuan Batu, petugas gizi mengedukasi ibu balita penderita stunting, sekaligus memberikan makanan tambahan dan pangan lokal kepada anak stunting. Untuk melihat perkembangannya, petugas gizi dan tim penyuluh melakukan cek berat dan tinggi badan setiap minggu. Kami dari Puskesmas Kota sudah melakukan beberapa upaya untuk penurunan stunting, seperti memberikan edukasi kepada ibu balita yang beresiko stunting, memberikan PMT seperti bahan makanan lokal, memberikan biskuit, susu kepada balita yang menderita stunting. Dari upaya yang dilakukan berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan di wilayah kerja Puskesmas Kota Rantau Prapat. Kepala Puskesmas Rantau Prapat Raja Ritonga mengaku saat ini tim kesehatan dari Puskesmas sangat serius dalam melakukan berbagai upaya menurunkan angka stunting di wilayah Rantau Prapat Labuan Batu. Pelayanan di Puskesmas untuk ibu hamil dan balita selalu menjadi perhatian serius agar dapat menekan angka stunting dan dapat menghambat pertumbuhan generasi anak bangsa. Dari pihak Dinas Kesehatan jatuhnya kepada Puskesmas, kita sama-sama turun ke masyarakat, melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu hamil dan membawa balitanya, diberikan penyuluhan secara berkala agar masyarakat ini lebih mengerti tentang bagaimana cara hidup sehat yang lebih baik. Data stunting Kabupaten Labuan Batu pada tahun 2021 sebesar 27%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan 23,9%, sedangkan target Labuan Batu pada 2024 sebesar 14%. Pencapaian penurunan angka yang sangat signifikan tersebut dapat realisasi melalui pendampingan mulai dari ibu hamil dan ibu menyusui serta balita dengan memberikan asupan gizi yang mencukupi. Bahwasannya data stunting untuk 2021 sebesar 27%, persentase 2022 mengalami penurunan 23,9%. Dan yang kita harapkan untuk target 2024 adalah 14%. Adapun upaya yang telah kita lakukan yaitu kami dari tim percepatan penurunan stunting, Dinas Kesehatan sebagai sekretariat melakukan pendampingan dimulai dari ibu hamil dari 1000 hari pertama kehidupan, kemudian ibu menyusui, balita untuk memberikan asupan gizi yang mencukupi. Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Labuan Batu, Elia Rosa, yang juga sebagai Wakil Bupati mengaku melalui berbagai inovasi dalam penurunan stunting, terbukti persentase angka stunting jauh mengalami penurunan. Bahwa pemerintah Kabupaten Labuan Batu mendukung sepenuhnya program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Labuan Batu dengan melibatkan lintas sektor BUMN dan dunia usaha lainnya agar mencapai target 14% di tahun 2024. Bolo Labuan Batu, cegah stunting itu penting. Pada tahun 2024, Kabupaten Labuan Batu berupaya mencapai penurunan stunting sesuai dengan target nasional. Sinergitas yang dibangun oleh seluruh stakeholder di Kabupaten Labuan Batu menjadi bukti keseriusan bersama untuk menekan angka stunting di Indonesia, khususnya di wilayah Labuan Batu.
Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Sabtu 28 Oktober 2023. Purba menyapa sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Sabtu 28 Oktober 2023. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Medan, Simalungun, Dairi, Fakfak Barat, Humbang Hasudutan, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Karo, Dairi, Fakfak Barat, Samosir, Humbang Hasudutan, Padang Sedempuan, Mandaling Natal, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 15 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 99%. Arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Pada tanggal 26 Oktober 2023, tidak ada terpantau titik panas untuk wilayah Sumatera Utara. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah lereng barat, pantai barat, pegunungan, dan sebagian besar lereng timur Sumatera Utara untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang yang dapat berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan cuaca untuk hari Sabtu 28 Oktober 2023. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Dan berikut kami sampaikan informasi yang telah kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas. Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Indralaya Prabu Muli dalam kunjungan kerjanya ke Sumatera Selatan. Pembangunan jalan tol ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi warga, terutama membantu pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Pada tahap-tahap berikutnya. Sekarang tahap konstruksi itu... Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Kota Palembang hari ini. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga meresmikan salah satu proyek strategis nasional, yaitu Jalan Tol Trans Sumatera ruas Indralaya Prabu Muli, sepanjang 64,5 km, dengan biaya investasi mencapai 13,127 triliun rupiah. Dalam sambutannya, Presiden RI mengatakan jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol di Sumatera yang tengah dibangun pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan mobilitas barang dan jasa sehingga bermanfaat bagi rakyat dan negara. Di samping itu, produktivitas jalan tol ini dapat dimaksimalkan dengan menyambungkan jalan tol ke kawasan pertanian, industri, dan pariwisata untuk memberikan manfaat lebih bagi warga dan negara. Di Pulau Sumatera ini akan kita bangun kurang lebih 2.800 km jalan tol. Untuk backbone-nya sendiri, untuk koridor utama itu kurang lebih 1.800 km. Kita harapkan dengan pembangunan ini akan ada kecepatan, mobilitas, barang dan jasa, sehingga daya saing kita menjadi semakin baik. Dalam peresmian ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono,
PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni, Bupati OI Pancawijaya Akbar, PJ Wali Kota Prabu Mulih Elman, serta Direktur Utama Hutama Karya Hadi Harto. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Kepolisian daerah Lampung memusnahkan barang bukti narkotika senilai 200 miliar rupiah berupa sabu sebanyak 129 kg, 18.000 butir ekstasi serta 54 kg ganja. Barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan periode Mei hingga Oktober 2023. Penertiban alat peraga kampanye di sejumlah titik di Kota Bukit Tinggi mulai dilakukan Satpol PP Kota Bukit Tinggi karena sudah melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tantribum. Penertiban sudah dilakukan sejak 24 Oktober 2023. Sebanyak 300 lebih APK berhasil diamankan di markas Satpol PP Kota Bukit Tinggi. Sebelumnya Satpol PP sudah mengirimkan surat himbauan terhadap partai politik selama 14 hari untuk membuka kembali APK yang dipasang di tempat yang tidak seharusnya. Namun tidak direspon oleh pihak parpol. Joni Ferry, Kasat Pol PP Kota Bukit Tinggi mengatakan sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum, pasal 11 huruf C menegaskan setiap orang atau badan dilarang memasang, menempelkan, menggantungkan apapun di pohon, jalur hijau, taman, dan tempat umum tanpa izin dari wali kota atau pejabat terkait. Penertiban dilaksanakan dari pusat kota dan jalan utama sepanjang Jalan Sudirman, Panorama, Simpang Tembok, dan di sekitaran Kota Bukit Tinggi yang dianggap spot fasilitas umum. Sudah 2 hari berturut-turut kita laksanakan kegiatan penertiban yang berkaitan dengan Perda 03 tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban, khususnya di pasal 11 di huruf C itu mengenai pemasangan iklan ataupun spanduk ataupun baliho di tempat-tempat fasilitas umum. Artinya pada kesempatan ini kita melakukan penertiban bukan saja yang khusus untuk bakal caleg ini, tetapi seluruh adapun iklan-iklan atau promo yang tidak ada izinnya yang bertempat di fasilitas umum kita tertibkan. Joni Ferry menambahkan alat peraga kampanye yang saat ini diamankan di markas Pol PP akan tetap dijaga. Jika nantinya pihak Bacalek ingin mengambil kembali, bisa mengurusnya di markas Satpol PP Kota Bukit Tinggi. Demikian laporan Jeffrey Wahyu di TVRI Sumatera Barat melaporkan. Harga beras lokal di Kabupaten Pasaman terus naik, bahkan telah melebihi harga tertinggi selama ini. Kenaikan harga beras lokal ini telah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Mahalnya beras juga berdampak terhadap omset pedagang di pasar-pasar tradisional. Harga beras lokal di tingkat pedagang di Kabupaten Pasaman terus melonjak sejak 2 bulan belakangan. Harga tertinggi kini mencapai Rp16.000 per kilogram. Dari harga biasanya rata-rata dijual Rp14.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dinilai sudah tidak wajar. Di Pasar Lama Lubuk Sikaping, beras jenis anak daro dijual Rp16.000 per kilogram. Sementara beras 42 dijual Rp15.500 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga beras lokal dipicu adanya kenaikan harga secara nasional. Padahal di Kabupaten Pasaman sudah masuk musim panen dan stok gabah serta beras di lapangan juga masih memadai. Salah seorang pedagang beras di Pasar Lama Lubuk Sikaping, Idris, mengatakan kenaikan harga beras kali ini sudah di luar kendali. Harga beras lokal tembus di angka Rp16.000 per kilogram. Sebelumnya harga beras lokal paling tinggi hanya mencapai Rp15.000 per kilogram. Beras sejak bilo naik harga berapa? Kira 2 bulan tuh. 2 bulan. Sebelumnya pernah harga sampai situ Pak? Tidak pernah. Berapa yang tinggi kini dah harga? Karena biasanya 5 balik. Itulah yang tinggi. Kini? Kini lah 6 balik. 6 balik deh. Gue barang lokal ya? Iya barang lokal. Atas kenaikan harga tersebut, masyarakat dan pedagang di Pasar Lama Lubuk Sikaping meminta pemerintah segera mengambil tindakan. Jika dibiarkan berlarut, dikhawatirkan akan berdampak terhadap harga kebutuhan pokok lainnya. Dari Kabupaten Pasaman, demikian laporan Zulfikar, TVRI Sumatera Barat. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Udrandari Olinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.